lah. Boleh ya, pakai menutup aurat ya, cuma apa? Cuma kada seragam, misalnya di bawah ya rombongan aku masuk ya. Yang lain baju keluar, nah itu kan, nah ini yang kalau tak, aneh. Dia duduk sebelah sana aja kurang aneh kan. Dalam kabar sahih, nah ini berdasarkan hadis sahih. Fa'in lam tastati al-qiyam faqaidan. Nah, Rasulullah, apabila ikam tidak mampu untuk berdiri, maka duduk. Nah, kalau pada mampu duduk kan ada sambungannya. Nah, kemudian kata beliau, walau syara'a fi surati falahul qu'udu liyukmilaha. Seandainya seseorang ini sudah masuk membaca surah. Nah, kalau membaca Fatihah, jadi inya dulu takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Membaca Fatihah harus dalam keadaan berdiri karena inya sanggup berdiri. Nah, kemudian masuk inya membaca surah. Sekalinya di tengah-tengah membaca surah itu misalnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian kada tahan lagi, kada mau berdiri lagi. Nah, falahu al-qu'udu liyukmilaha. Maka boleh inya duduk untuk menyempurnakan surah itu boleh. Inya duduk nih. Caranya kayak apa? Kalau zaman dulu kada ada masalah bangku-bangkuan ini yang dari zaman Rasulullah itu kan ada. Nah, jadi caranya itu inya diperbolehkan kayak ini caranya lah. Misalnya lah ini waladhdallin amin ya, lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kada sanggup nanti nih, asal duduk. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al, sekalinya membaca alam yaj'al itu kayak ininya caranya nih kayak ini. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Nah, boleh kayak gitu. Boleh. Bahkan itu sangat dianjurkan, jadi sambil bergerak sambil baca. Jangan misalnya alam tara kaifa fa'ala mengantar baru duduk. Nah, itu kurang afdal. Nah, afdal itu sambil duduk sambil membaca surah. Boleh nggak duduk? Boleh. Ini yang wajibnya tuh, enam wajib berdiri itu membaca Fatihah lawan membaca takbiratul ihram tuh ya. Bila nyepian masih kawal ya berdiri. Bila kada kawal sama sekali, orangnya dasar di kursi roda itu dasar cukup di kursi roda itu sudah takbir selesai. Wa kadza law kana idza shalla munfaridan shalla qa'iman aw ma'a jama'atin shalla qa'idan falahu ayyusalli ma'ahum qa'idan. Nah, begitu juga ujar sidin, seandainya nih lah biar munnya sembahyang sorangan di rumah itu kawal berdiri sampai ketuntung rakaat 1, 2, 3, 4 tuh kau berdiri sempurna. Mun sembahyang sorangan di rumah, karena kan munnya kita sembahyang sorangan itu kita sendiri nang mengontrol ya Allah. Mun kita sendiri nang mengontrol anak baca surah kan ada kesalahan kita. Tuntung orang dari rukuk berapa kali? Namun umpat berimaman disini kalau sembahyang sorangan itu napa keempat rakaatnya kau berdiri sempurna. Mun sembahyang umpat kurang jadi makmum berjamaah ini kan kau berdiri sempurna. Pasti ada duduk sebagiannya. Nah, contohnya misalnya apa? Misalnya kalau ingnya umpat berimaman itu inya apa? Inya kan kau duduk nang kesempurna rakaat itu, nang kesempurna nang berdiri itu misalnya kayak ini. Selama imam masih membaca Fatihah ini boleh duduk. Duduknya takbiratul ihram harus berdiri, Allahu Akbar. Nah, selama imam baca Fatihah, sementara imam baca Fatihah ini boleh duduk. Ini kan baca Fatihah, boleh duduk. Duduk. Pas sudah imam tuntung baca Fatihah, ini anak baca Fatihah itu wajib berdiri. Wajib berdiri. Berdiri di bangku, dari bangku berdiri baca Fatihah. Tuntung baca Fatihah, duduk pulang. Imam baca surah misalnya panjangnya duduk aja. Imam merukuk juga aja. Nah, itu boleh lah. Nah, jadi falahu ayyusalli ma'ahum qa'idan. Maka orang ini boleh umpat sembahyang sebahagian yang duduk, sebahagian yang berdiri, umpat berjamaah boleh. Tapi yang paling afdal bagi yang dua kasus tadilah. Kasus pertama bilanya inya kawaja berdiri waktu takbiratul ihram, kawaja berdiri waktu membaca Fatihah. Tapi waktu membaca surah kata kawal lagi berdiri,
disuruh harus duduk, maka disirin membaca surah ini lebih bagusnya itu ditinggalkan. Jadi kalau saya surah langsung rukuk ya. Begitu juga kalau sembahyang sorangan di rumah, kawalinya keempat rakaatnya berdiri, amun sembahyang umpat lawan orang berjamaah, kadang berdiri, kadang duduk, ada duduknya. Nah ini disediakan lebih afdal dia sembahyang sorangan di rumah daripada umpat berjamaah. Cumanya apabila nyanyinya hendak juga membaca surah untuk menyempurnakan sarahatan duduk tadi, bolehlah, boleh. Mundinya hendak ke masjid, misalnya umpat sembahyang berjamaah, bolehlah, boleh. Nah jadi di sini memadahkan kebolehannya aja. Jadi apabila orang ada sanggup membaca, sanggupnya digentak takbiratul ihram non Fatihah aja berdiri membaca surah, pada sanggup lagi untuk berdiri, nah itu disidin dibolehkan inya itu membaca surahnya duduk, boleh aja. Tapi afdal inya kadang membaca surah, lebih baik kalau membaca surah, lebih baik rokok. Meninya membaca surah boleh lah, boleh. Tapi lebih utama jangan baca surah. Nah begitu juga orang pada sanggup berdiri lawas, bilanya 4 tahun orang nih berjamaah, bilanya sembahyang seorang sanggup aja sampai ketutup berdiri sembahyang. Menumpat orang kan sanggup. Nah ini boleh lah 4 berjamaah orang boleh. Tapi meninya misalnya sembahyang seorang langkah itu lebih afdal daripada 4 berjamaah tadi. Nah itu yang dimaksud saya di sini. Wa rafa'a ay al-musalli qa'idan, dan orang nang sembahyang ini kalau ini sembahyang duduk tadi, nah itu di sini rukuk juga melakukan rukuk. Bagaimana rukuknya di sini? Wa qallu rukuk ini ayyan haniya hatta yakuna mu'adhiyan jabhatahu ma qaddama rukbatayhi. Minimal rukuknya orang sembahyang duduk, hendak duduk bersila atau duduk iftiras atau duduk bagaimanapun, itu minimal inya rukuk disidin itu apa? Inya bertunduknya itu sampai dahinya ini berpintangan lawan 2 lutut ini. Jadi bertunduk tuh bukan berpintangan sampai ini bujur, bukan, itu salah. Maksudnya berpintangan ke muka juga, tapi berpintangan itu menurut ukuran disidin, menurut ukuran pandangan mata kita. Bukan sehakikatnya, kalau sehakikatnya kan kita kesini ya, bukan seperti itu disidin. Tapi kayak ini nah itu minimal rukuk dahi kita berpintangan lawan 2 lutut. Nah ini waktu sembahyang duduk. Mungkin sini coba. Nah mungkin sini bisa rukuknya harus ini Nah itu minimal. Ini bagi orang-orang yang kayak ulunnya kalau kayak sini ya kawan mun nyenepian kurus masih kawan lagi sampai ke muka ya kalau menurunkan sini mun itu bisa terdengar mun belum benar ya malah. Nah wal afdal, yang paling afdal artinya yang paling sempurna orang sembahyang duduk sampai mana? Wa huwa ayyuhadiya jama'atahu ma'ana sujudihi. Ini dahinya ini kalau bisa itu membepintangan lawan tempat sujudnya. Orang ada kawan ada kawan tuh nang bepintangan lawan tempat sujud itu ada kawan. Kalau orang kurus kira-kira kawan tuh nang bepintangan lawan tempat sujudnya. Nah ini yang paling afdal bagi orang yang sembahyang duduk. Nah dan ini rukuk, minimal rukuk bagi orang sembahyang duduk ini berlaku bagi orang yang sembahyang bagi orang yang sembahyang normal ketika tahiyat. Nah maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Impian misalnya orang apa ngarannya tahiyat awal apa pas imam nih tahiyat akhir sekalinya pian tangkanya dia salah duduknya gitu. Orang tahiyat akhirat beratnya orang. Nah pian tahiyat awal gaya duduk tahiyat awal ini kan ada seragam nih, ada seragam. Supaya seragam kan tahiyat akhir itu duduknya gaya tahiyat akhir berataan ya orang supaya seragam. Lalu nang kayak apa? Lalu yang ubah duduk tahiyat awal ini, padahal kan jadulun tadi duduk tahiyat itu duduk kayak apa aja bentuknya sah. Jadi duduk menggaya duduk tahiyat awalnya kayak apa? Sah aja. Ada perlu dirubah-rubah ya sudah sampai ke tutup sampai ke salah kayak gini aja. Aman biar merubah lalu biar misalnya bergerak kamu pakai tenanya. Nah
Dahi dia pas bertentangan lawan apa? Lawan lutut itu batal sembahyangnya. Batal. Gara-gara apa? Gara-gara dahi dia itu waktu bertunduk bertentangan lawan lutut itu langsung batal sembahyangnya. Kenapa? Karena dianggap oleh syariat itu menambahi satu rukun, yaitu ruku itu dihukumnya sama dengan ruku. Sama dengan ruku berarti karena ruku di dalam sembahyang 4 rakaat 4 kali ya. Tiba-tiba biar tambah sekali batal. Itu merusak dengan aturan sembahyang. Merusak. Nah, tapi ini apabila dilakukan oleh orang yang tahu, ya Allah hukumnya ada pengaruhnya orang yang tahu dan menyadarinya. Kalau orang yang lupa pada sadar misalnya ya Allah ada apa-apa ada batal. Paling sujud sahwi aja kita misalnya pas tahu. Pas ingat ya tetap. Atau bagi orang yang tahu tapi tetap dilakukan. Nah, biar sudah tahu ya Allah. Nah, kita jangan melakukan bila melakukan misalnya. Nah, itu batal. Tapi bagi orang yang kada tahu kan, bagi orang yang kada tahu ini kita perlu juga dulu apa? Perlu juga dulu membahas kada tahunya ini kenapa? Karena kada belajar. Kada belajarnya ini kenapa? Karena kada ada gurunya. Nah, ini sudah aman dah. Ini misalnya kada tahu karena kada belajar gurunya ada, nah ini dihukumi batal juga sembahyangnya. Jadi hari itu dihukuminya kada sembahyang. Ya nang di dalam Al-Quran yang Allah masalah pakumti sakol. Jadi pas sudah pas sudah orang-orang yang Islam yang dihukum di dalam neraka, kemudian habis sudah hukumannya, batas masa hukumannya habis, lalu dimasukkan ke dalam surga. Yang baik itu bertakun oleh orang surga yang masuk surga berdahulu yang akan datang hukuman apapun bertakun. Kenapa itu semua jadi jatuh ke neraka sakor itu kenapa artinya? Jadi ujarnya, qaululam naku minal musallin. Kami kadang sembahyang. Nah lalu kan bertakunnya bingung. Makanya artinya lawan ada sarung-saruntung. Kita berjamaah kalau semalam baik-baik pokoknya nyawa kada bawa sejadah kita sejadah berdua artinya. Nah, ke masjid berdua, kemana-mana berdua dan sebagainya berdua terus kemana-mana. Tapi kenapa nyawa dihukumi kada sembahyang? Iya, seorang dia kada pengaruhnya kada belajar masalah sembahyang habis seorang artinya sembahyang itu kada sah terus. Ini jangan kita berpaham Allah Ta'ala itu maha pengampun. Nah jangan sampai berpaham seperti itu, hati-hati ya Allah. Itu bisa membuat kita jatuh ke jurang neraka. Nah, padahal sembahyang ini orangnya tadi sembahyangnya kada sah. Kada sahnya kenapa? Karena ini ngarannya jadi kita jahil. Jahilnya itu kenapa? Karena kada belajar karena pengoler gurunya ada tapi kada belajar. Lain gurunya kada ada. Misalnya macam di mana satu kawasan yang misalnya kada ketahuan ya Allah. Lalu di situ kada ada tuan guru, kada ada siapa-siapa yang mengajari, kada ada tuan guru yang menuju akses ke sana kada tahu juga. Nah, lalu mereka misalnya bakal menyembah berhala kada, jadi Kristen kada, jadi Islam kada, pokoknya agama kepercayaan kada juga. Mereka bekerja sehari-hari seperti kayak kita mencari kayu, berhuma, makan, minum, kada ada beribadah, karena kada ada orang yang menyampaikan agama tersebut. Tapi mereka kada menyembah berhala apapun tuh mereka itu masuk ke dalam surga. Karena kada ada siapa-siapa. Ini pun ada orang yang menyampaikan, orang yang ada hafal mengaji misalnya ya sudah. Tiba-tiba ini salah sembahyangnya berilah naik dan masuk ke dalam neraka sakor ya Allah. Nah, jadi jangan dikira ada sembahyang sama sekali. Sembahyang banyak ada juga salah ya Allah. Sembahyang banyak ada juga dihukumi kada sembahyang. Nah, waruku'ul qaidi fil nafli kadzalika. Begitu juga jadi orang yang ruku pada sembahyang sunnah itu sama dengan orang yang ruku pada sembahyang fardu. Jadi mandap minimal ruku itu dahi ke lutut. Kemudian kalau maksimal rukunya dahi ke tempat pasujudan. Nah, cuma di sini ada kita ngambil maksud sujud dahi ke tempat pasujudan itu apa? Nah, wa huma ala wizani ruku'il qa'imi fil muhadatsati bin nisbati ila nazar. Jadi dia
yang dimaksud dengan masalah nang ruku sampai lutut sampai nang hingga apa namanya tempat sujud sembahyang itu yang dimaksud di sini mengukurnya lewat pandangan bukan mengukur lewat sehakikatnya seaslinya misalnya mandang apa kalau lutut itu itu sama artinya berpindah tangannya menurut pandangan kita itu sampai lutut itu sampai kesujudan itu artinya Quran darinya. Nah, fa'innahu yusanniru kullin an-nazaru ila mawdini sujudihi. Karena Yasidin, kenapa jadi kita disuruh itu ketika ruku itu harus ke pesujudan keinggian pesujudan dibintangkan ke situ karena setiap gerakan apapun di dalam sembahyang mulai berdiri, i'tidal, ruku, sujud, duduk antara dua sujud sampai tahiyat awal akhir itu disunatkan memandang terus-terusan ke pesujudan. Jadi bukan hanya di dalam berdiri saja kita disunatkan memandang ke pesujudan, dalam ruku juga disuruh memandang ke pesujudan. Dalam i'tidal, dalam sujud ya sudah otomatis ya kan membuka mata waktu sujud jangan terpanjang. Nah, kemudian pulang apalagi waktu tahiyat. Nah, waktu tahiyat sebelum tangan ini keluar itu sunat memandang ke pesujudan. Kalau tangan sudah keluar itu sunat memandang ke tangan. Kalau sudah tangan bertelunjuk itu sunat memandang ke tangan sampai tangan. Nah, kemudian qala Izzuddin Ibnu Abdussalam berkata Imam Is bin Abdussalam fi man yattaqas syubhat. Ini tentang orang yang menjauhi syubhat. Jadi orang ini berpedoman di dalam hidupnya bahwasanya inya ini harus makan makanan yang bujur-bujur halal 100%. Nah, kalau zaman sekarang jadi ujar di antara imam itu ada yang mengatakan bahwasanya pada masa sekarang ini kalau kita mencari yang halal 100%, yang bujur-bujur halal yang 100% kan ada keraguan sama sekali, itu baju hujan aja. Baju hujan itu yang tanah yang pakai muntung kayaknya langsung masuk ke muntung kita itu adalah sesuatu yang halal 100%. Itu jadi para ulama. Adapun selain itu jadi para ulama itu syubhat berdasarkan syubhat. Semuanya syubhat, apalagi kita sudah nih umumul balwa sudah. Duit yang kita pakai itu dari mana? Siapa yang mengeluarkan? Bang, riba ya kalau berdasarkan. Nah, itu syubhat berdasarkan sudah. Syubhat berdasarkan. Nah, kita belanjakan, nah kita misalnya kita di negara kita barter barang ya Allah, barter barang itu dari mana asalnya kita kada tahu. Nah, itu syubhat berdasarkan sudah. Ada yang luar biasa lah. Itu di negeri Afrika, itu di Afrika, itu daerah Mauritania ya. Itu ada kampung namanya Kampung Singkik. Itu di sana masih lagi menjaga kemurnian makanan. Di sana ya. Jadi di sana itu bohuma seorang, sumur seorang, begitu pulang donata lagi memabrik seorang, iwak seorang mencari di sumur itu nah. Maharabu seorang jadi bersih dari makanan yang pada halal. Nah, jadi bertatukar di situ ada makai duit kada. Karena duit itu kan riba dari bank mengeluarkan. Nah, keistimewaan mereka itu luar biasa tadi. Karena anak umur rata-rata umur 3 tahun itu sudah tuntung hafal 30 juz. Sudah tuntung. Jadi ada anak di situ umur 7 tahun ke atas belum hafal Quran itu ada kelainan di otaknya tuh. Jadi bukan di sana. Jadi di sana kan anak berantakan hafal Quran biasa ya. Di sana hafal kitab-kitab Mekah itu biasa aja. Ya di antaranya ada dulu pernah sekolahnya di Ta'lim di Wadah Habib Salim Syatiri. Itu ada seorang yang dari Singkiti itu sekolah di sana. Nang di sana miskin ya kalau kada berduit datang ke sana gitu bertaksi nang jalan kayak apa kan caranya tenang. Sampai ke sana membawa duit kredit kita di mana? Kada berduit kita mau kita. Jadi ujar Habib Abdullah yang abahnya Habib Salim
Jam jadi anak sekolah sini hafal Zubat dulu, hafal Alfiah Zubat. Alfiah itu 1000 bait. Anak kita di sini mah hafal 1000 bait itu 2 tahun gitu sebetulnya. Sidin jadi namanya aja sidin anu napa Zubatnya minjam dari jam di 3 kamar di kawan banyak minjam pagi minjam asal beli apa sudah tunduk hafal merikit otaknya tuh merikit muncul. Nah itu apa namanya efek dari makanan halal. Cumanya masalahnya kalau orang-orang yang seperti ini inya menjaga diri dari masalah yang subhat. Nah kemudian gara-gara inya terlalu jadi kita telah hidupnya terlalu menjaga diri dari makanan yang subhat ini sehingga dia sendiri membuatnya lama urat. Artinya karena makan itu sedikit aja gara-gara takut tentang makanan haram. Lebih itu pulang sumbah yang kada kau berdiri, lebih itu sumbah yang Jumat kada kau tulak lama urat tadi. Mana kayak apa hukumnya di sini la khairu fi wara'id yu'addi illa isqati faradillah. Ujar Imam Izzuddin bin Abdul Salam, orang yang seperti ini di sini tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, tidak ada kebaikan sama sekali. Mending di sini makan aja sudah apa pernah kita. Ini orang kada tahu ya kalau dari siapa duitnya dari mana. Jangan ragu kita. Kata Imam Ghazali menengahi di antara 40 ulama yang mengatakan haram tadi. Imam Ghazali yang namanya halal itu jadi Imam Ghazali sesuatu yang kita kada ketahui asalnya dari mana. Ada hubungan partai memberi ya kalau memberi minuman nih. Nah, ini dari partai mana aja? Dari partai misalnya Golkar memberi ya kalau minum nanti minum. Kita kada tahu juga asalnya dari mana ya pembuatnya. Jangan ditakoni itu jadi haram lah kita. Kalau misalnya dia pian tahu lah orang ulu ini menukar banyak, pian menukar banyak. Kita tanya nih kita takoni. Pian menukar banyaknya dari mana duitnya? Ini dari bank ya aku mau bunga. Nah, ketahuan mau ditanya ini apa? Ini jadi haram. Tapi pun kada ditakoni bang, terima kasih. Sudah, kalau sampai takon lagi sudah. Ambil udah selesai. Makanya wajar anu mulai pernah diberi Habib tuan sidin pemurah mana kayak itu. Duit apa jalan? Duit apa artinya jeron jangan ditanya aja sidin. Mau ditanya kita haram di sidin jadinya aja sidin. Pokoknya ambil sudah jangan ditanya. Orang memberi bos mana memberi ambil. Nah, cepat kita bisa ditanya-tanya lagi. Yang terima kasih ini sudah. Terima kasih. Sudah. Mau misalnya ditakoni apalagi biar misalnya apa namanya penjualan yang orang berjualan buah, berjualan apa sekalinya ada orang bayar duit 100.000 ini dari mana biar duit ini melihatnya aja ini. Nah itu apa orang hampir menukar pian yang terlalu benar gitu. Nah ya sudah kita melihat zahirnya aja lah orang menjulung duit 100.000 ke kita. Nah kita akan tahu itu duit asalnya dari mana. Kita jual misalnya barang kita ke orang itu, apabila kita nih kada tahu bahwasanya duit ini asalnya dari mana, walaupun ini dari hasil nyuntaknya Allah, ini dapat duit itu untuk bertukar di warung kita itu dari menyuntak duit orang. Tapi kita kada tahu duit ini duit hasil nyuntakan, kada tahu. Kemudian kita jual barang ini ke inya, barang kita jual ke inya. Nah, itu apa? Duit yang kita pakai ini halal 100%, barang yang inya ambil ini haram 100%. Jadi berpindah kehalalan duit cuntanan itu, kehalalannya berpindah ke kita karena kita melakukan transaksi jual beli secara sah. Barang yang diambilnya ini apa? Ini yang haram 100%. Lain kayak ini, namun kayak ini nih, biar tahu aja duit yang dijulungnya nih, duit haram, tahu aja. Apang nih hingga warung dia nih bertransaksi penjualan narkoba ya orang, dia melihat, nah itu narkoba jadi jualan pulang ya.
Nah kemudian apa? Kemudian ini datang ke toko pian dan pian melihat bujur duitnya itu dari hasil penjualan narkoba dibayarkannya. Jangan rokok, jangan rokok, yang bayarnya 50.000 dan pian tahu ini duit yang hasil jual beli narkoba tadi. Bila pian terima rokok pian dulu, rokok yang diterimanya itu halal 100%, duit 50.000 yang pian terima bang haram masih 100%. Mana kayak apa? Bilanya pian menggunakan gasan anak pian, gasan anu pengaruhnya bertukar di rumah pian, itu sama kayak yang haram sebenarnya. Karena pian tadi tahu bujur. Nah, ada pula yang permasalahan yang paling parah, ya Allah, yang paling parah dari Imam Ghazali. Pian kada tahu bahwasanya duit itu haram, kada tahu. Cumanya masalahnya kayak ini, pian berjualan nasi, makan, ini ulun makan kela aja, ini makan aja dulu ya, makan dulu. Nah itu kata-kata pian atau misalnya dengan kelakuan pian menjulung nasi, walaupun tidak ada kata-kata silahkan makan, apalagi ada kata-kata silahkan makan, lalu dimakannya, itu kan pian rela, ini memakan tanpa bayaran, ya Allah, rela tanpa bayaran, nah makan dulu. Apalagi belum akan menghindari makanan. Setelah itu sudah nang dimakannya itu halal sudah 100%. Setelah itu dia bayar pakai duitnya itu sebenarnya hasil dari minuman, tapi dia tidak tahu dibayarkan itu pian aja duitnya kecil 20.000. Berapa aja beratan nasi ini 20.000 ya aja. Bayarnya 20.000. Nah duit nang pian terima itu haram, makanan nantinya makannya halal. Lain kayak bayar dulu. Nah, bayar dulu hanya aku izin akan makan. Bayarnya 20.000. Nah, 20.000 yang dia terima itu halal, makanan nanti makanannya halal. Nah, itu bedanya. Kalau yang pertama tadi itu kan dia menyuruhnya makan tanpa bayar, itu dia rela karena. Mun dia rela, berarti karena nanti inya makai duit bagaimanapun bentuknya dibayarkan ke pian, itu pian rela juga. Nah itu artinya pian rela menerima duit nang haram. Jadi harus tempat menghantam tuh yang udah warung tuh bayar dulu macam nang di Roket, di mana tuh di Al-Ajj itu kan tuh bayar dulu supaya apa? Menghindari dari duit nang halal tadi. Nah, jadi ketika misalnya bayar dulu, makanan yang dimakannya haram, duit yang pian terima halal itu agak rumit bang sedikit, tapi memang harus dilakukan seperti itu. Kalau yang lain pada makanan, penjual barang yang langsung bayar itu duit yang pian terima asal kada tahu aja duit itu dari mana, itu halal sudah. Walaupun duit itu hasil korupsi atau hasil apa, itu halal sudah untuk pian. Makanan atau barang yang dibawanya itu ya yang haram. Nah ini jadi kalau orang-orang yang seperti ini menghindari syubhat-syubhat, ini lalu ini kada kawan lagi berdiri, kada kawan lagi berjalan ke masjid. Nah ini jadi tidak ada kebaikan. Ya sudah, yang penting kita pada zaman sekarang apa? Dapat apapun jangan bertakun. Ya Allah, ambil. Ya Allah, walaupun dari misalnya kan dari mana, dari pos batu bara misalnya dan sebagainya, ya Allah, amplop misalnya ini, amplop ini bagi amplop. Jangan bertakun, sudah ambil dah. Ya Allah, simpan ya Allah. Bawa dan belanja. Jangan bertakun lagi, sudah berdagang jangan bertakun lagi. Kecuali tadi nang warung makan tadi, kalau warung makan itu harus bayar dulu sebelum makan. Nah kemudian berikutnya, bagi dalam yang tidak ada hukum. Apabila seseorang itu kada mampu berduduk, nah bi anna lahu bihi al-masyaqqatus sabiqah, seperti dia mengenainya apa sesuatu yang kesulitan yang sangat berat tadi, sama berdiri kada kawa juga pengarannya nih, takut-takut jua dunia berdiri, berduduk takut-takut jua. Nah ini otomatis harus bukan bertelantang lah disini kita jangan wujuban, maka wajibnya sembahyang itu berbaring nang pakai lambung kanan kita nang berbaring ala jambihi, memakai hingga sebelah kanannya, mustaqbilan lil qiblati bi wajhihi wa muqaddami badanihi.
dalam keadaan ini berbaringnya tuh muhanya menghadap kiblat, awak muka badannya tuh menghadap kiblat belakang. Nah, apabila kada sanggup jadi berdiri atau berduduk. Nah, wal jambul aiman jasidin afdalu, menggunakan hingga sebelah kanan ini dirabahkan ke lantai sambil menghadap kiblat sambil kayak kita. Nah, itu jasidin lebih afdal daripada menggunakan hingga sebelah kiri. Kalau tidak ada uzur, tidak ada alasan sama sekali, menggunakan hingga sebelah kiri ini untuk berbaring itu makruh hukumnya. Kalau misalnya ya kalau misalnya kayak ini menggunakan sebelah kanan, biasanya ada ya kalau mulut pernah kayak kena setengah bulan kena apa? Bilanya berbaring ke sebelah kanan mau, bila ke sebelah kiri kan apa? Ya kalau bila ke sebelah kiri kan apa? Bermiring sebelah kiri kan apa? Tapi bila berbaring sebelah kanan mau, nah itu otomatis apa? Berdiri mau, berduduk mau, berbaring sebelah kanan mau, ya ambil sebelah kiri. Bila besuk ke sebelah kiri mau juga, sebelah kanan mau juga, berabah aja kan kada mau jasidin, maka jasidin fa'ilam yakdir apabila dirinya kada sanggup juga kanan kiri dari berbaringnya karena mau juga berkata istarqa ala zahrihi, maka inya berabah. Nah, berabah itu misalnya mau, biasanya kalau orang mau tuh yang Allah kalau sudah berabah itu dia makan satu mat ambil ya Allah, dia makan satu mat ambil kada mau lagi maunya, kada mau lagi. Nah itu cara terakhir sudah ya Allah. Jadi Allah Taala tidak mungkin membebani seseorang tanpa apa ngarannya jadi kita tuh di atas kesanggupannya. Makanya Allah Taala itu mengadakan ya Allah berdiri, berduduk, bermiring, berabah. Nah, di antara seberataan ini menikah mau seberataan kadang mungkin berabah terus yakin mau sudah pasti ambil. Maka jasidin diwajibkan yang berabah sembahyangnya wa masa mulil kiblat. Jadi kedua telapak kakinya tuh nanti telapak kaki lah ini menghadap ke kiblat, telapak kaki menghadap ke kiblat, jadi didiriakan telapak kaki menghadap ke kiblat. Nah kemudian jasidin wa yarfa'u wujuban ra'sahu qalilan bisyai'in, dan wajib kepala ini harus diangkat lawan badan itu mengkawal juga harus diangkat. Jadi kepala diangkat dan jangan menghadap ke atas, kepala itu jangan kaki disuruh menghadap ke depan, menghadap kiblat. Jadi kayak ini ya model kayak bersandar di ranjang atau bersandar di bantal nggak bisa. Jangan menghadap ke atas, menghadap ke atas sisi ke dasar. Kecuali dasar kada kawan sama sekali, misalnya dibangun akan sedikit tuh anak kawan itu ada apa sih menghadap ke atas. Masih kawan di sini tetap disuruh diandaki bantal untuk muhanya itu menghadap juga ke kiblat. Nah ada fi ghairil Ka'bah, nakal ini jadi kasus nang kepalanya itu diangkat supaya kepalanya itu menghadap ke muka menghadap kiblat ini apabila di luar Ka'bah, di luar macam kita di luar Ka'bah harus kayak itu. Amun di dalam Ka'bah Pak, amun di dalam Ka'bah jadi jazalahu al-istirqa wal zahri wa wajhihi. Boleh jadi kalau ini sembahyang di dalam Ka'bah dalam keadaan tadi kada mau berdiri, kada mau berduduk, kada mau bermiring, itu boleh ini sembahyang di dalam Ka'bah itu dalam keadaan berabah aja, kada perlu bantal-bantal, mau hanya menghadap ke atas. Atau berukuk di sini boleh sembahyang berukuk. Kenapa? Karena kan menghadap ke atas asal Ka'bahnya ke atas, menghadap ke bawah itu otomatis apa menghadap Ka'bah. Pokoknya di sisi manapun kita menghadap sekelilingan itu menghadap Ka'bah. Menghadap ke atas menghadap Ka'bah, menghadap ke bawah menghadap Ka'bah juga. Nah, dia tahu kayak pemata wajah bahwa mutawajjihun lijusin minha. Kamananya menghadap, jadi kasih itu inya menghadap, pastinya menghadap di Ka'bah pasti. Nah, jadi nah illam yakun nahasapun imtanaha istirqa wa zahrihi min ghairi ayat ta'arafahu. Kalau nya Ka'bah berada, nah itu disidin inya berabah dengan kepalanya kepada bantal, itu disidin dilarang. Jadi harus tetap diangkat supaya kepalanya menghadap biding Ka'bah yang lain. Pokoknya di dalam Ka'bah itu dia sembahyang hadap mana aja boleh. Bahkan di dalam Ka'bah itu misalnya kayak ini, imamnya hadap sini, makmumnya hadap sini, boleh nggak boleh?
Makmum ini imam, ini makmum satu hadap situ, makmum dua hadap sini, makmum tiga hadap sini, boleh tak? Boleh. Makmum empat misalnya hadap mana? Hadap atas misalnya nanti sembahyang tadi kata kau apa? Kata kau berdiri tadi boleh tak? Boleh. Boleh belainan belainan arah itu tak boleh. Nah, wa yumi'u wujuban in ajaza'an dzalika bi ra'sihi lirrukuni wasujudi. Nah, kemudian disini wajib melakukan isyarat apabila inya kada sanggup bergerak. Tangan kada kau bergerak misalnya, badan kada kau bergerak juga, ya sudah disini inya melakukan isyarat dengan kepalanya aja. Jadi kalau ruku itu misalnya Allahu Akbar. Nah, di sini kalau sujud harus ditundukkan lagi bertambah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Nah, itu ditundukkan jadi dengan kepala aja isyarat. Pokoknya ini dalam keadaan sakit benar sudah ya Allah. Wa yajibu an yakuna imamu yusujudi aksara qadra imkanihi. Nah, kan wajib di sini isyarat sujud dengan kepala itu harus lebih rendah daripada isyarat sujud dengan rukuk. Karena harus ada beda antara sujud dengan rukuk itu harus ada beda, harus boleh sama. Nah, itu bagi orang yang mampu, bagi orang yang memungkinkan. Misalnya bagi orang yang tidak memungkinkan ya sudah tidak apa-apa. Karena Allah Ta'ala juga yang menyakitkan ini, jadi otomatis apa? Allah Ta'ala juga itu dengan keadaan bagaimana beribadah Allah Ta'ala. Sudah. Tapi yang penting jangan tertinggal ibadah kayak itu. Nah, fa in lam yaqdir 'ala al-imami bi ra'si aw ma'a bi tarfihi ay basar ila aqdis shalah. Apabila isku palanya atau apa-apa itu seluruh tubuhnya sudah kalau bergerak, matanya kalau bergerak pakai kijipan gitu nah. Nah, itu disini maka pakai kijipan mata aja. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pakai kijipan mata dan mulut tetap berpendir Allahu Akbar, baca Fatihah tetap baca Fatihah. Mulut. Nah, baiklah yakdir jasidin. Apabila ininya kada mampu bang sama sekali dengan isyarat mata kada mampu, dengan apalagi kepala apalagi kada mampu ya Allah, maka ini jasidin mahayalakan semua jauhian sembahyang di hatinya aja. Jadi aku sedang melakukan sembahyang zuhur, aku sedang bertakbir. Nah, apabila lidahnya misalnya masih kau berpendir, baca Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surah juga. Bila lidahnya kata kau berpendir, kan istrinya mahayalakan di dalam hatinya tuh inya sedang diam berdiri sambil baca Fatihah itu hati jadi kita membaca. Jadi kata kau berdiri berduduk, kata kau berduduk bermiring, kata kau bermiring berapa, kata kau berapa kan kau lah. Cuman kata kau bergerak apapun kayak itu naik Allah. Kata kau bergerak apapun, kepala aja yang bergerak. Kepala kata kau bergerak, mata aja yang bergerak. Mata kata kau bergerak apa? Otak masih sadar, lalu apa? Lalu hati masih bangun. Nah, hati jadi kita bergerak. Nah, aku sedang sembahyang, aku sedang rukuk, aku sedang sujud dan sebagainya. Hatinya lagi. Nah, wala tasqutu anhu sholatu madama aqluhu sabitan. Ujar sidin selama akalnya itu masih ada, maka sembahyang tidak gugur. Selama kita masih sadar, walaupun kita awak kita sebenarnya tidak mau digerakkan, tapi hati kita masih ada, hati kita masih kawal lagi, masih kawal sadar, tetap di sini wajib sembahyang. Karena li'an liwujudi mana takwib, karena di sini masih adanya koneksi untuk melaksanakan hukum. Kan taklif atau pemaksaan dari Allah Ta'ala, bukan pemaksaan, memang kata-kata pemaksaan itu kurang menempang, artinya suruhan Allah Ta'ala kepada manusia itu kewajiban yang mereka laksanakan gara-garanya ada akal. Akal ini adalah suatu pemberian dari Allah Ta'ala yang luar biasa. Dan dari akal ini kita bisa berkehendak dengan kehendak kita sendiri. Makanya kita berkehendak. Nah, kita ini punya kehendak, ulun ada di sini kehendak. Ulun hendak mengangkat ini, kau ya Allah, kehendak ulun mengangkat ini, kau angkat. Kehendak ulun ngecek HP, ada kehendak ulun. Nah, ini tak tahu kan, bang sedikit lah. Nah, kemudian kehendak yang ada pada diri kita itu adalah kehendak Allah. Maksudnya apa? Allah Ta'ala menghendaki
kita itu berkehendak. Akhirnya kita punya akal lalu berkehendak. Nah, kehendak kita ini adalah kehendak Allah. Kehendak kita ini adalah kehendak Allah. Tapi yang dimaksudnya itu bukan setiap kehendak ini adalah kehendak Allah. Artinya Allah Ta'ala mengangkat kehendak pada diri kita sesuai dengan kehendaknya. Adanya orang yang kada diberikan kehendak oleh Allah, seperti orang gila itu dia ada kehendak. Karena akalnya kada membedakan mana basuhan batis, mana baju terang. Akhirnya dia minum baju basuhan batis. Ya, orang gila kan kada membedakan. Ya, kalau kita ya kalau minum baju basuhan batis dulu, kemudian ya kalau ada aja baju aqua. Orang gila tawari misalnya, nah ini baju aqua, nah ini baju basuhan batis ya Allah. Pastinya milih apa? Mungkin ini sarang dicuci-cuci. Oh ini kada paham. Baik minum baju basuhan batis. Nah itu orang kada berakal tadi. Kalau kita berakal, kita ada pilihan. Kita kalau memilih, oh ini yang baik, ini yang buruk. Karena itu orang yang diberi akal itu diberi kehendak. Nah kehendak ini akan ditanya nanti di hari kiamat oleh Allah Ta'ala. Nah ikan jawab Allah, aku beri kehendak sudah. Kenapa? Kamu memilih kehendak yang kada bagus. Nah otomatis karena siksa. Nah, ikan aku beri akal, ikan mensyukuri akal yang aku beri kepada ikan memilih dengan kehendak yang bagus-bagus, artinya memilih ketaatan dan sebagainya, maka ikan kalau bersyukur maka aku tambah, ya sudah masuk ke dalam surga itu yang dimaksud tambahannya. Nah, karena itu meskipun ya kalaulah satu-satunya yang memberi bekas di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya nih yang memberi bekas di dunia ini adalah Allah Ta'ala. Tetapi kan kita ini berbuat sesuatu itu memang memberi bekas itu atas kehendak Allah Ta'ala juga. Kemudian kita ini masuk ke dalam neraka apa? Atas kehendak Allah Ta'ala. Ya memang atas kehendak Allah Ta'ala juga memasukkan orang yang maksiat ke dalam neraka. Gara-gara tadi ini kada mensyukuri akal yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Orang yang mensyukuri akal yang diberikan Allah Ta'ala ya tadi berpikir tentang agama aja ya Allah, kemudian berzikir, kemudian bahas akal macam-macam dan sebagainya, itu mensyukuri akal. Nah kalau orang yang kadang mensyukuri akal tadi diberikan Allah Ta'ala ini memilih jalan yang terbaik tadi. Dan setiap orang itu kan sudah ada takdirnya. Jadi di dalam ilmu pelajaran tauhid kita nih, orang ini ditakdirkan sugih itu sudah ada takdirnya ya. Sudah ada takdirnya betul-betul. Nah tinggal bagaimana akalnya bermain. Mun akalnya bermain, misalnya kan bermain jahat, ini mencari kesugihan lewat apa? Lewat yang jahat-jahat aja ya, kalau menipu, merampok, kemudian sebagainya, sugi juga. Memang takdirnya sugi, jadi sugi, tapi suginya menjadi apa ngaranya salah jalan. Nah ini tersiksa. Nah, karena itu ya Allah setiap kita tahu takdir kita bagaimana kita tahu. Cuman kita harus memakai akal kita nambah baik-baik aja. Menurut misalnya ditakdirkan sugih benar ya Allah bisa harta sampai ratusan miliar misalnya. Nah, itu nambah. Berusaha juga karena kita itu kalau kata berusaha itu harusnya bungul. Kenapa jadi bungul? Allah Ta'ala itu memberi rezeki itu bagi orang yang apa aja kita telah berusaha. Kadang duduk di rumah aja sampai itu mati bunuh diri karena itu misalnya. Aku duduk di rumah aja karena Allah Ta'ala juga yang memberi rezeki. Aku duduk di rumah aja karena aku kemana-mana. Nah itu ngarannya mati bunuh diri ngarannya. Karena Allah Ta'ala itu yarzuqu may yasha, yang dirulun teman-teman. Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada yang siapa ia kehendaki. Itu maksudnya apa? Sesuai dengan hukum alam. Hukum alam mencari rezeki. Hukum alam untuk mendapatkan rezeki itu kayak apa? Berusaha. Nah di usaha itu Allah Ta'ala wasitahnya, perantaranya untuk memberikan rezeki. Jadi kita ini harus mengumpati hukum alam lah. Kalau kita menentang hukum alam itu artinya salah. Ya Allah Ta'ala mengadakan matahari siang. Nah disuruh kita berjemur ya pagi-pagi dan sebagainya.
Kemudian Allah Ta'ala mengadakan malam disuruh kita istirahat. Nah ini pun orang yang menentang hukum alam yang Allah Ta'ala buat. Ba'asih terus ya Allah mulai pagi ba'asih sampai malam ba'asih. Ini kan sempat lawas apa ke rumah sakit ya Allah pasti ke rumah sakit. Atau misalnya menentang Allah Ta'ala menyuruh di dalam Quran itu istirahat bila malam. Bila siang hanya begawi. Ada yang menentang hukum alam begawi siang malam. Nah kata satu mat ya Allah. Satu mata langsung kabur. Kalau ini orang yang menentang hukum alam karena Allah Taala menciptakan dunia, Allah Taala mengaturnya kayak apa? Diadakan sini hukum alam lalu jalan sorangan sudah selesai. Macam HP ini nama orang siapa Cina teruskan mengatur di sini. Kalau Cina datang ada kan? Ini jalan sorangan HP ini ya Allah tinggal kita aja lagi akal kita aja lagi. Kita hendak mendownload film yang porno, hendak mendownload pengajian kan akal kita aja lagi nang bermain di sini. Nang baik-baik mengarah ke situ, nang jahat-jahat mengarah ke macam-macam. Jadi selama akal masih ada, ujar para ulama di sini wajib kita melakukan ibadah tetap wajib. Meskipun tadi tanpa wudu ya belum lewat hati dia sudah tersambung lagi misalnya sudah koma benar. Koma itu ujar kawan ulun lah tentang dokter. Koma itu sebenarnya jadinya akal masih ada, masih sadar. Cuma awaknya ada bergerak. Nah, itu berarti masih wajib tuh. Nah, itu menurut salah satu dokter lah. Tapi menurut para ulama, orang mengkoma pada koma bergerak lagi, itu akalnya tertutup. Nah, karena akalnya tertutup, otomatisnya ada wajib sembahyang. Mungkin ada wajib sembahyang biar koma 10 tahun kan. Ke 10 tahunnya sadar begitu ada wajib diqadha. Jadi orang koma 20 tahun komanya misalnya tahun ke-21 sadar aku di mana jadi tahun berapa sudah ya misalnya nih. Nah, itu wajib lah diqadha nang 20 tahun kada sadar tuh ada wajib ya para ulama karena akalnya itu tertutup. Nah, karena akal tertutup otomatis ada wajib sembahyang. Lain akal masih sadar, nah itu wajib sembahyang. Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam. Ini guru yang orang tanyakan masalah sembahyang asar rakaat. Waktu itu kan orangnya sakit. Mungkin terus 2 rakaat aja yang 3 rakaat dari lagi berdiri sudah. Jadi duduk aja udah 3 rakaatnya itu. Ya, jadi rakaat pertama masih berdiri aja. Mungkin rakaat kedua sakit nih lah. Yang kedua berdiri juga. Oh, berdiri juga. Mungkin yang ketiga kan lagi berdiri ulang. Kada sanggup lagi nih lah. Terus mata pun udah pinjam mau sujud itu dulu. Kayak apa itu dulu? Kalau nyepian kada sanggup lagi berdiri di tengah-tengah sembahyang ya Allah. Rakaat 1, 2 kau, rakaat ketiga dan keempat memang kada kau berdiri sama sekali. Udah pusing gitu. Ya, maka dia memang harus duduk. Memang harus duduk waktu itu jangan dipaksakan berdiri. Mau dipaksakan berdiri sebentar sembahyang pian dan soalnya kita nambah dan sebagainya kan kada sadar. Jadi kemudian misalnya disadarkan kalau berdiri menurut keadaan kita masing-masing tahu ya Allah keadaan masing-masing. Lalu duduk, ya sudah duduk. Bang, sujud berapa jam tadi? Ya ada apa? Sujud itu boleh aja berapa jam, boleh membuka mata itu lebih afdal. Kalau berapa jam, tak apa. Kalau berapa jam, saja itu tidak ada merusak dengan sembahyang. Jadi siapapun itu bilanya misalnya di rakaat keberapa aja, misalnya rakaat pertama kau berdiri, rakaat kedua kan kau lagi berdiri, nah duduk aja. Rakaat ketiga masih kena kau lagi berdiri, duduk aja. Rakaat keempat soalnya tidak nyaman sudah kau berdiri, wajib berdiri. Tapi kalau rakaat rakaat kedua, ketiga sampai keempat karena kau memang dasar kau berdiri, nah apa tetap duduk aja. Saja. Cuma bila rasa nyaman kau berdiri, wajib berdiri. Jangan dibiarkan duduk aja misalnya gitu. Karena menyiapkan biarkan duduk dalam keadaan pian sudah mampu berdiri pada saat itu dimampu apa? Nah itu wajib berdiri. Kalau ada dimampu akan sama sekali benar. Ya Allah, oleh Allah Taala nih bahaya. Ya, ada lagi. Ya. Ya. Sudah. Berdoa aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna bi wajhika wa la ilaha illa anta 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 wa la ilaha illa anta